Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, senang sekali saya Unggul dan rekan saya Pepi. Nah, selamat datang di program acara Orkes, obrolan kesehatan. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang membahas tema tentang kesehatan, tentunya dengan seorang expert yang luar biasa. Di tengah-tengah kami ada dokter Dian Novitasari, spesialis forensik. Nah, kalau kita membicarakan forensik, sebenarnya agak serem sih, tapi kita bahasnya beda kali ini. Baik, sebelum kita lanjut ke tema pada hari ini, kita sapa dulu ya para pemirsa yang menyaksikan program Orkes pada hari ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang. Semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bagi para pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang juga ya Mas Unggul ya. Iya. Dan juga para pasien dimanapun Anda berada, semoga segera disembuhkan Sakitnya, Nah. oke, sakitnya sembuh ya, bahagia Amin. nanti. Ya, dan juga dilancarkan aktivitasnya ya Mas ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke tema, kita sapa dulu ya Dokter Dian ya. Assalamualaikum Dokter Dian. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya hari ini Dok? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat ya, Sehat, semangat ya. semangat. Sudah ketemu berapa mayat? Baru 3 hari. Oh, baru 3, luar biasa ya. Jadi kalau Dokter Dian ini salah satu dokter panggilan kami ya. Jadi kalau ada panggilan beda, ini bukan orang sakit, tapi mayat ya. Serem sekali Mayat ya. yang Tapi sakit. kali ini kita membahasnya bukan tentang mayat pemirsa. Jadi kali ini kita membahasnya tentang narkoboy atau narkoba ya. Oke, baik, temanya kita hari ini kita akan membahas tentang ini Dok. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda dan dampak penyalahgunaan narkoba di sekitar kita Dok. Oke, siap. Nah, temanya tentang itu ya tadi Dok Ya. ya. Oke. Baik, siap ya Dok, bukan tentang Siap. mayat ya. Oke. Baik Dok, ini langsung saja atau Dokter Dian mau sapa para pemirsa dulu? Langsung saja Langsung boleh, saja, karena ya. sudah nggak sabar kayaknya kita Oke, sudah diskusi nggak pada sabar. siang hari Oke. ini. Baik, ini Dok, pernah nggak sih Dok kita merasa ada yang berubah dari perilaku teman, terus tetangga, bahkan anggota keluarga jadi lebih pendiam? Apakah itu seperti itu biasanya merupakan Tanda-tanda. bisa dicurigai itu lagi pakai narkoba gitu Dok? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang narkoba ya, jadi narkoba itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oh, zat adiktif. Jadi kita bedakan dulu. Jadi harus kita kenali dulu nih, apa sih sebenarnya narkoboy? Sebenarnya tidak hanya boy saja ya, girl juga bisa ya, narkoboy dan narkogirl gitu ya. Narkogirl ya, betul. Nah, jadi kita harus kenali dulu apa sih yang disebut dengan narkoba ya. Jadi narkoba ini tadi narkotika. Narkotika itu adalah zat-zat yang nantinya punya potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Oh. Karena zat ini dia bisa Betul, sebagai penghilang kesadaran, Betul. penghilang nyeri gitu ya. Penenang juga ada. Penenang ya, yang sifatnya nanti bisa menyebabkan ketergantungan dan juga bisa menyebabkan perubahan perilaku pada penggunanya. Sedangkan kalau psikotropika ini sebenarnya zat yang hampir serupa seperti narkoba, Narkotika, tetapi dia sifatnya adalah psikoaktif. Sehingga zat ini juga bisa menyebabkan ketergantungan, tetapi lebih kepada perubahan perilaku tadi ya. Jadi iya. selain dari yang narkotika tadi. Sedangkan zat adiktif lain ini adalah zat-zat yang bisa menyebabkan ketergantungan selain narkoba dan psikotropika tadi. Selain narkotika dan psikotropika, contohnya seperti rokok, alkohol gitu ya, atau Zat zat-zat adiktif lain ya. lem atau nikotin misalnya. Nah, jadi obat-obatan narkoba ini digolongkan dalam 3 kategori tersebut. kategori. Nah, tentu saja nanti gejala-gejala yang dimunculkan itu sesuai dengan zat apa yang tadi dipakai yang ya, Dok, dipakai ya? oleh penggunanya. Ada yang misalnya sifatnya tadi penghilang nyeri tadi ya, dia jadi lebih merasa nyaman, lebih tenang, atau yang jadi bisa yang biasanya dia gaduh gelisah, sulit tidur, jadi lebih mudah Lebih untuk mudah tidur, betul. malah jadi bisa ngantuan gitu ya. Betul. Atau ada juga yang obat-obat yang sifatnya stimulan, yang biasanya dia mungkin sedih, murung gitu, begitu menggunakan obat itu jadi lebih euforia, lebih senang, lebih happy, lebih ceria gitu lebih ya, sering Dok, ya? melek gitu ya, Oh. lebih aware. Jadi tergantung dari zatnya, Mas Unggul. Tergantung dari zatnya. Makanya kan Betul. kebanyakan sekarang ada, kalau ada orang
live TikTok sampai 2 kali 24 jam Ya, langsung dicurigain gitu ya, Dok ya. betul, Bisa betul. juga itu kalau manusia normal kan kayaknya susah ya. Iya, harusnya paling enggak ya scroll IG ya berapa jam gitu ya, berapa jam aja sudah pedas di mata ya. Betul. Tapi kok ini bisa live 24 jam, 48 jam, artinya Betul. mungkin ada obat stimulan yang dipakai oleh salah para satunya pengguna seperti ini. itu ya berarti Betul. ya. Oke, baik. Nah, itu dok. Silakan. Oke, kira-kira dok yang membuat kecanduan itu sendiri dok, apa itu dok? Dari zatnya sendiri atau bagaimana dok? Iya betul. Jadi kalau kita bicara tentang kecanduan, memang ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama dari pemakaian dosis tadi. Karena obat-obat tersebut efek ketergantungannya juga sesuai dengan jenisnya. Ada yang ketergantungannya bisa resiko rendah, ada yang resiko menengah, ada resiko tinggi, ada yang resiko sangat tinggi. Nah, karena memang dari kinerja obat itu Betul. sendiri. Biasanya pemakai-pemakai seperti ini dari awal ya uji coba dulu ya, trial dulu, iya, coba-coba trial, ya, gitu ya, coba-coba. tester gitu ya, tester. Biasanya malah dikasih ya, Dok. Biasanya mau dikasih giveaway gitu Oh, ya, giveaway, ya, giveaway dari betul. para penjualnya gitu Penjualnya, ya. Nah, nanti kalau sudah nyoba satu kok enak gitu ya, lama-lama ya kalau sudah bilang kok enak itu kan, nah akhirnya tambah lagi dari sehari mungkin nyobanya dari 1 pil ya, kemudian karena ketagihan jadi 2 pil, 3 pil ya, bisa juga sampai overdosis, bisa 10 pil diminum dalam Karena sekali. merasa makin nyaman, Ada makin kenyamanan enak tadi, gitu ya. betul. Dan dosis itu kan nanti juga mempengaruhi adaptasi tubuh kita dan psikis kita. Mungkin kalau tadi biasanya minum 1, 2 efeknya sudah kelihatan gitu ya. Tapi ternyata lama-lama kok minum 2 Nggak ngefek ya? ngefek. Jadi butuh yang minum Nambah jadi 5, 5. 6. Nah, Oke. ini akan semakin naik terus. Oh. Kalau tidak diterapi dengan baik. Gitu. Berarti memang itu ya, Dok ya, dari awal coba-coba dulu, Betul. terus dari sedikit lama-lama dosisnya makin tinggi Betul, ya, Dok. betul. Nah, ini Dok, sekarang ini kan nah seperti tadi ya, awalnya dikasih dulu coba-coba. Nah, ini akhir-akhir ini kok kayaknya narkoba itu menyasarnya lebih ke para remaja ya, Dok ya, anak-anak Betul. muda, Dok. Betul, betul. Ya, jadi ini satu fenomena dan sebenarnya PR besar untuk kita semua ya, karena peredaran narkoba, terutama bisnis-bisnis obat-obat terlarang ini ya memang semakin canggih untuk secara pemproduksiannya dan juga dari pemasarannya ya, marketingnya. Mereka betul. juga punya marketing Oh, juga ada ya. marketingnya Ada juga ya? marketingnya. Sehingga cara-cara dan sasaran yang ditargetkan untuk sebagai pengguna itu juga akan semakin divariatifkan. Jadi tidak hanya pada segmen yang remaja dewasa saja, bahkan anak-anak pun ini sudah mulai disasar sebagai target tadi. Banyak kasus-kasus yang kita tangani juga di poli ya, di poli forensik, ternyata penggunanya itu ya banyak pelajar sekolah SD, kemudian banyak santri-santriwati sudah menyasar di pondok-pondok pesantren juga, begitu ya. Tidak hanya di sekolah, yang non sekolah pun ya anak-anak yang ada di ada di sekitaran lampu merah misalnya, terutama itu jadi sasaran empuk untuk penggunaan narkoba ini, begitu. Dan marketingnya tadi ya saya rasa cukup menggiurkan ya. Kenapa? Pertama tadi diberikan gratis giveaway tadi supaya anak-anak ini tertarik. Dan bahkan kemasannya itu bukan hanya masalah obat ini bentuk obat ya, kadang dicampur dengan makanan-makanan atau jajanan-jajanan anak-anak sekolah, sehingga kan ini secara bentuk kemasan mereka juga tidak paham bahwa itu adalah obat ketergantungan gitu ya. Nah, akhirnya ketika sudah muncul adiksi tadi, ketergantungan ya, ditawari untuk pembelian-pembelian berikutnya. Oke, Begitu. jadi memang itu ya dari Strategi awal marketingnya tadi. Keren juga ya strategi marketingnya ya. Terus ini kalau masalah disisipkan di makanan, dulu waktu kecil masih ingat waktu SD itu ada bolpen yang baunya wangi itu, bolpen narkoba. Tapi enggak ya, Dok, kayaknya yang itu ya. Itu Beda. masih dikaji terus ya. Oh, masih dikaji? Karena kan pasti mereka para pengedar, para pemroduksi itu cari inovasi-inovasi lain juga bisa ya. jadi benar ya Bisa berarti jadi ya, Dok juga, ya. Iya. Oh, saya kira tuh hoax. Ternyata bisa jadi benar ya. Kayak yang di makanan-makanan untuk anak-anak itu juga ternyata bisa dimasukin kayak gitu Bisa, ya, Dok ya? bisa. Karena varian sediaan obatnya kan macam-macam, ada yang cairan, ada yang bubuk ya. Jadi ketika sudah dicampurkan ke kemasan lain pun juga sebenarnya masih ada kandungan obat tersebut. Gitu. Oh, baik. Nah ini, Dok, ini tadi kan yang disasar remaja ya, Dok ya. Jadi biasanya tanda-tandanya itu seperti apa, Dok? Oh, barangkali ini anak tiba-tiba jadi pendiam, suka murung, ngomongnya nggak nyambung gitu, bisa dicurigai nggak, Dok? Dia itu ternyata make gitu. Iya, betul. Tanda-tanda yang bisa kita lihat tentu bervariasi ya, tetapi secara umum kita bisa lihat dari
bentuk fisik ya, secara physically, terutama para pecandu narkoba itu akan berpengaruh. Pertama dari pola makan, dia akan semakin berkurang. Jadi karena sudah ketergantungan obat tadi, keenakan, jadi mungkin sampai lupa makan gitu ya, karena sudah merasa kenyang, sudah dalam kondisi sedatif tadi ya. Nah akhirnya berat badan bisa turun drastis, jadi lebih kurus ya. Kemudian bisa juga jadi kurang tidur karena tadi terlalu sering melek, begadang tadi TikTok sampai sekian jam itu ya. Nah itu juga pengaruh juga kan nanti ke metabolisme tubuh ya. Jadi tampilan kulit jadi lebih tidak sehat gitu ya, lebih cepat keriput, kelihatan lebih tua, jadi tampilan seperti kurang sehat ya. Nah itu juga bisa kita lihat secara tampilan fisik. Bisa juga perubahan-perubahan dari pola perilakunya, misalnya yang tadi biasanya mungkin lebih suka bersosialisasi, ikut teman-temannya mungkin ya, aktivitas-aktivitas di sekolah atau di kampus, jadi lebih untuk menarik diri karena tadi memberikan space dia untuk bisa menggunakan obat tersebut begitu. Atau perubahan perilaku dari mood ataupun dari tingkat emosi ya, itu juga berpengaruh, jadi lebih gampang marah atau lebih sensitif gitu ya, lebih mudah tersinggung, betul. Atau jadi perubahan mood yang dalam kondisi cepat, yang tadinya sedih tiba-tiba jadi seneng, dari yang seneng tiba-tiba sedih ya. Atau perubahan secara lingkungan tadi, jadi menarik diri dari lingkungan sosial ya, jadi lebih suka di kamar, lebih suka murung, lebih suka ngalamun. Nah itu jadi tanda-tanda yang harusnya secara lingkungan harus lebih aware, bisa peka terhadap pengguna-pengguna yang seperti ini ya. Dan tentu saja ya kita melihat dari motifnya ya. Jadi kalau seseorang itu bisa menjadi pengguna seperti ini tuh rata-rata cobaan itu 4 ya. Kalau di forensik itu ada 4 modus gitu ya. Jadi cobaan seorang manusia itu harta, tahta, apalagi wanita, apa? Harta, tahta, ada 4 ya. Harta, tahta, istri muda, dan narkoba. Narkoba. Ada 4 ini. Ini hati-hati kalau kan banyak ya kasus karena istri muda ya. Sekarang banyak banget ya. Iya, betul. Ujiannya 4 itu ya berarti. Ujiannya 4 itu. Itu dok, tadi kan bisa dilihat dari beberapa perilaku itu dok ya. Tapi kan untuk kita harus tahu dia itu benar-benar terkena dampak dari narkoba itu berarti kan harus dicek dulu kan? Betul, betul. Untuk pengecekannya sendiri dok, itu kan gimana dok itu? Iya, jadi kalau untuk mengecek apakah seseorang itu betul sebagai pengguna narkoba tadi ya, untuk melihat apakah di dalam tubuhnya ada kandungan zat tersebut, itu bisa dilakukan mulai dari pemeriksaan, terutama kita wawancara dulu ya di anamnesa kalau di kedokteran, untuk tahu riwayat penggunaannya seperti apa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, secara fisik ada nggak ke arah tanda-tanda kecanduan tadi ya, tanda-tanda penyalahgunaan atau overdose bahkan ya terhadap obat tersebut. Baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Bisa kita lewat sampel dari urin ya, nanti kita akan cek dengan alat ya, alat screening, apakah ada di urin tersebut mengandung zat narkoba tadi. Sebenarnya tidak hanya urin saja, kita bisa lewat pengecekan dari sampel darah, kemudian dari sampel kuku atau rambut, itu juga bisa kita cek untuk ada kandungan narkoba atau tidak. Bisa dari kuku juga ya? Bisa. Ya? Rambut juga bisa. Ya? Oh, keren banget ya ngeceknya. Saya kira cuma lewat urin ya, ternyata bisa juga lewat dari kuku rambut. Sebenarnya paling mudah memang lewat urin ya, karena kalau untuk urin kan diminta untuk pengguna atau pasiennya gitu untuk buang air kecil ya 5 menit 10 menit kita bisa ambil sampelnya ya. Oke, berarti rambut itu juga memang pengaruh ya untuk pengecekan, dan makanya kalau kita nonton sinetron kadang itu ya dipegang rambutnya cabut, oh ini dicek, DNA-nya sama gitu ya, ternyata benar ya. Oke, nah ini dok tadi kan bagaimana kita mengecek tadi lewat itu ya, lewat pengecekan tadi untuk mengetahui. Nah untuk mengetahui seperti itu dok, untuk dalam hasil pengecekan itu, tadi kan narkoba ada beberapa macam ya. Betul. Ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif tadi. Nah ini dok, kalau semisal ini biasanya sekarang kan sudah banyak juga remaja-remaja yang mungkin karena banyak tekanan, terus masalah sama pacar atau apa gitu ya, masalah kuliah dan lain-lain, kan banyak yang depresi dok. Betul. Nah biasanya mereka kan akan juga mengonsumsi obat-obatan yang macam obat penenang gitu dok. Kayak gitu nanti kalau dites di urin atau narkoba gitu, masuk narkoba juga nggak dok biasanya? Iya, jadi nanti ketika pemeriksaan tadi ya, screening narkoba itu nanti gambaran alatnya kita bisa cek untuk beberapa zat golongan narkoba tadi. Jadi nanti tinggal yang
terlihat positif itu di golongan yang mana. Oh, kelihatan dok. Akan terlihat, misalnya ke arah amfetamin atau kokain atau morfin itu bisa terdetek lewat pemeriksaan penunjang tadi. Dan betul sekali tadi yang Mas Unggul dan Mbak Pepi bilang bahwa remaja sekarang itu tantangannya sangat luar biasa sekali, tekanan stresor lingkungan, stres akademik bahkan ya, apalagi masalah percintaan tadi ya, harta tahta cinta tadi ya. Itu banyak yang menjadi stresor utama kenapa seseorang itu menggunakan narkoba, termasuk indikasi bunuh diri tadi ya. Dan tren yang saya lihat sekarang masyarakat terutama remaja tadi segmen pelajar itu banyak melakukan fenomena barcode. Jadi barcode itu mereka melakukan percobaan bunuh diri dengan melakukan sayatan di tangan gitu ya. Walaupun itu seperti yang dicontohkan di sinetron-sinetron itu ya biasanya ya. Sebenarnya itu justru malah jadi role model bagi mereka untuk mencoba. Penasaran. Jadi mereka biasanya akan entah pakai silet, pakai kaca atau pakai pisau begitu ya. Makanya disebut barcode karena bentuknya seperti barcode harga itu ya. Makanya fenomenanya disebut fenomena barcode. Dan ini semakin bergeser lagi, ternyata tidak hanya karena masalah pengen bunuh diri tadi, jadi tidak hanya percobaan bunuh diri, sekarang adalah motifnya mereka karena untuk eksistensi pergaulan. Maksudnya begini, jadi mereka itu punya bestie-bestie di sekolah gitu ya, jadi punya geng-geng begitu ya, teman-teman akrab. Nah, supaya untuk membuktikan bahwa mereka itu memang satu geng di situ dan mau menjadi bestinya mereka harus melakukan barcode bersama-sama di jam istirahat, di jam sekolah. Jadi mereka janjian untuk bawa kaca gitu yang dipecahkan atau bawa cutter gitu ya. Nanti di jam istirahat mereka bersama-sama untuk bikin barcode itu tadi. Dan ini saya temui di beberapa pasien yang saya tangani. Jadi ini fenomenanya sudah tidak lagi masalah indikasi bunuh diri ya. Ternyata role model pergaulan seperti ini sebagai tindakan yang menular ke teman-teman yang lain juga. Jadi kalau mau masuk ke circle-nya sana gitu harus menyesuaikan, harus punya tanda gitu ya, barcode tadi. Apalagi kalau yang sekarang itu banyak itu ya dok ya, yang lagi marak di Semarang ya, gangster dok. Ya, kreak-kreak ya. Kreak-kreak, betul. Kreak-kreak. Ya, jadi ini apa Pepi? Coba singkatannya. Emang apa Mas singkatannya Mas? Keremaya. Iya betul. Jadi kreak-kreak ini juga jadi PR besar yang terutama untuk daerah Semarang ya. Makanya ini teman-teman yang mungkin di luar Semarang harus hati-hati kalau masuk ke area Semarang jam 9 malam ke atas ya, terutama karena jam durasinya itu banyak kreak-kreak seperti itu. Ya ini juga PR sekali ya, termasuk ya walaupun dalam bentuk luka-luka ataupun bentuk korban kreak itu ya banyak kami tangani juga di forensik. Kemarin baru ya dok ya? Baru yang kemarin. Betul. Tapi memang korban kreak itu ya? Betul, karena kalau yang kondisi terbaru kemarin itu kan memang biasanya kreak-kreak begini selain untuk tadi ya tawuran-tawuran antar gangster itu ada kebutuhan untuk eksistensi tadi. Jadi kadang justru malah sering diinstaliskan, kemudian Facebook Live dan lain-lain, sehingga di satu sisi ya ini jadi sesuatu yang harus diprihatinkan ya, tapi di satu sisi kalau sudah ada video-video yang banyak beredar itu memudahkan untuk penyidikan, karena akan terlihat oh ini pelakunya siapa saja gitu ya, alat-alat yang dipakai seperti apa. Terus ini dok, kalau kaitannya dengan narkoboy ini dok, apakah ada pengaruhnya juga dok ini? Perilaku anak-anak yang zaman sekarang sampai punya gangster, jadi kreak-kreak itu, apakah ada hubungannya dengan narkoba juga dok? Hubungannya erat sekali. Oh, erat sekali. Erat sekali. Biasanya tindakan-tindakan yang sifatnya dia lebih berani tadi, lebih impulsif. Apalagi kalau secara nalar harusnya usia-usia sekolah kan harusnya nggak berani pegang senjata tajam kayak kelewang atau celurit atau apa gitu ya. Tapi kok ada keberanian yang lebih? Ini kan artinya ada sesuatu nih. Faktor lain yang juga berpengaruh di situ. Salah satunya penggunaan narkoba tadi. Jadi karena ada obat yang sifatnya tadi ya untuk stimulan tadi ya, stimulan sehingga mereka lebih merasa berani gitu ya. Nah, jadi ini juga akan menyebabkan ketergantungan juga. Biasanya jenis apa dok yang dipakai anak-anak seperti itu dok?
Banyak. Sebenarnya kalau ada yang terbaru gitu, Dok? ya, sebenarnya banyak juga kemasan-kemasan turunan baru dari narkoba ya. Seperti misalnya kalau yang banyak beredar seperti pil sapi istilahnya ya, pil sapi ya, kemudian happy water ya. Dan sebenarnya yang membuat prihatin lagi bahwa pabriknya juga ternyata banyak juga di area Semarang ya. Nah, jadi area Semarang ini ya banyak kriak dan banyak pabrik narkoba ya. Nah, jadi ini yang biasanya ketika dilakukan penyidikan tadi ya, ketika banyak korban seperti ini tawuran, ketika sudah ditangkap, nah ternyata baru terindikasi juga memakai obat-obat tersebut. Dan kayak pil sapi itu sebenarnya saya pernah tanya kepada beberapa penggunanya gitu ya, berapa harganya? Mereka bilang harganya pun juga murah. 10 tablet harga 20.000. Nah, berarti kan untuk uang jajan mereka aja sudah mampu menjangkau untuk beli obat-obat tersebut. Begitu. Pil sapi ya, cuma 2.000. Kayak parkir ya. Itu yang terbaru itu ya, Kak ya? Ya, sebenarnya banyak zat-zat lain ya, tapi dengan kemasan nama-nama yang berbeda. Nah, ini Dok, tadi kan bicara tentang dampak juga ya. Untuk dampaknya sendiri gimana Dok untuk remaja? Dampak jangka pendek, terus dampak jangka panjangnya bagaimana Dok untuk para pengguna, terutama remaja ini Dok? Iya, sebenarnya kalau kita melihat narkoba itu ibarat seperti uang koin punya dua sisi ya, Mbak Pepi dan Mas Unggul. Bisa digunakan untuk manfaat sisinya ya, ada juga bisa digunakan untuk mudorot tadi ya. Kalau sisi manfaat, obat-obat ini sebenarnya untuk terutama yang golongan 1 dan 2 itu banyak dipakai untuk penelitian ya, terutama pengembangan iptek, dan juga bisa digunakan untuk pengobatan. Seperti misalnya morfin atau kodein itu kan biasanya juga bisa diresepkan untuk pasien-pasien yang khusus yang butuh untuk pasca operasi atau tindakan lain ya. Nah, tetapi kalau ini sudah digunakan dalam tanda kutip penyalahgunaan tadi ya, ada kata penyalahgunaan. Nah, tentu untuk penggunaan dosis yang tidak terukur oleh dokter ya, dia gunakan sendiri, dibeli secara bebas. Ini yang akan jadi dampak-dampak mudorot tadi yang lebih banyak ya. Dampak jangka pendek terutama secara kesehatan pasti akan berpengaruh ya. Dampak secara pendidikan, prestasi dari generasi sekarang tentu akan semakin turun ya. Jadi kalau ini prestasinya juga turun, maka pengaruh juga ke tingkat masa depannya ya. Masa depannya jadi mungkin akan sulit untuk cari pekerjaan karena pendidikannya tadi amburadul tadi ya. Dampak masyarakat juga sama juga, kalau dengan adanya penggunaan penyalahgunaan ini semakin meningkat ya, tingkat kriminalitas juga meningkat. Ini dari sisi keamanan ya, makanya tadi banyak kreak-kreak itu kan juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Gitu. Itu Dok, tadi kan ada pengaruh kayak gangguan jiwa juga kayak gitu, anggap ke perilaku. Nah, itu bisa jadi permanen nggak di sisi diri mereka sendiri? Ya, sebenarnya permanen tidak, tentu tergantung bagaimana kita bisa sigap untuk memberikan penanganan yang baik. Semakin cepat as soon as possible kita bisa menangani dengan baik, akan lebih mudah untuk bisa ditreatment atau direhabilitasi. Karena ketergantungan tadi kan berbeda-beda setiap orang. Nah, ini tadi kalau untuk yang jenis-jenis itu kan biasanya dimasukkan ke rehabilitasi ya Dok ya, biasa panti rehab untuk narkoba gitu ya. Nah ini Dok, kalau untuk kasus-kasus yang terjadi pasien-pasien yang seperti tadi depresi dan lain-lain, biasanya kan konsul ke psikiater ya, itu kan dapat obat-obatan seperti itu juga. Apakah pasien-pasien seperti itu akan seterusnya memakai terus Dok? Apa bisa juga ini harus dihilangkan biar tidak ketergantungan dengan obat-obatan macam seperti kayak obat-obatan tertentu itu yang biasanya dipakai? Jadi penggunaan obat-obat narkoba ini memang ada beberapa obat yang akan diresepkan oleh psikiatri ya, untuk yang tujuannya sebagai terapi terhadap pasien. Yang perlu digarisbawahi bahwa terapi ini sesuai indikasi. Nah, dan juga ada penentuan dosis yang diberikan kepada pasien. Nah, tentu seorang dokter psikiatri dia akan mempertimbangkan berapa dosis yang akan diberikan di dosis awal, kemudian dosis perawatan ya, disesuaikan dengan gejala yang dimunculkan oleh pasien. Tentu harus di bawah pengawasan dari dokter perawatnya. Jadi tetap harus diawasi ya Dok ya. Betul. Tapi seperti itu bisa berhenti nggak Dok? Kalau yang pakai narkoba tadi kan, kalau direhab kan harapannya dia sudah nggak pakai lagi. Tapi kalau yang model pasien depresi gitu, apakah ada cara lain selain
konsumsi obat terus? Harapannya bisa berhenti dan sembuh, ya, dan sembuh. Sehingga kalau indikasi sembuh itu kan bisa memiliki kemampuan berkehidupan, activity daily-nya sesuai sebelum dia sakit, ya. Jadi harapannya bisa sembuh secara medis, secara psikis, dan juga secara sosial. Oke, hidup normal lagi gitu ya. Nah dok, kalau misalkan dalam kematian itu sendiri dok, kalau dokter forensik itu bisa ngecek nggak sih dok? Pernah juga nggak kayak misalkan kematian terus diidentifikasi ini ada narkobanya kayak gitu dok? Ya, jadi kalau untuk kasus-kasus terutama kematian yang tidak wajar gitu ya, entah itu korban kekerasan ataupun justru jenazah-jenazah yang kematiannya karena overdose obat narkoba itu bisa juga. Nah, jadi kita akan lakukan pemeriksaan tentu dengan prosedur sesuai dengan SOP ya. Pemeriksaan luar dulu, tanda-tanda tadi ada atau tidak ya ke arah intoksikasi obat, dan juga tadi pemeriksaan penunjang, pengambilan sampel urin, sampel darah, atau bila diperlukan ada pemeriksaan rambut dan kuku untuk kita bisa cek ada narkoba tidak di tubuh tersebut. Oke, luar biasa ya. Baik, tak terasa kita sudah 30 menit dok membahas tentang narkoba ini tadi. Nah ini terakhir dok, pesan-pesan buat remaja ataupun masyarakat tentang narkoba ini dok. Monggo silakan dok. Pesan-pesannya untuk para generasi muda, mudah-mudahan kita bisa selalu dalam lindungan Allah SWT, dan kita harus bisa mengatakan tidak untuk narkoba, mengatakan tidak untuk mencoba ataupun menggunakan ataupun mengedarkan atau bahkan untuk memproduksi narkoba. Oke, pesannya itu ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita sampai mencoba ataupun mendekati narkoba. Pokoknya jauh ya. Waspada. Waspada lah. Jadi kayak pesan Bang Napi, waspada lah. Oke, baik pemirsa, tak terasa kita sudah 30 menit ya. Kita bersama dengan Dr. Dian membahas tentang narkoba. Nah, ini mungkin lain kali kita bahasnya bukan narkoba lagi, tentang forensik beneran tadi ya. Bahas jenayah atau mayat ya. Oke, jangan lupa saksikan terus program Orkes Obrolan Kesehatan di channel kesayangan kita di RSI Sultan Agung Semarang. Tentunya nanti para pemirsa akan mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang kesehatan. Tentunya selalu bersama kami di channelnya Orkes ini. Baik, saya Unggul dan saya Pepi dan Dr. Dian dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.